Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 mata kuliah biologi molekuler, kita akan membahas tentang rekombinasi. Rekombinasi itu sendiri adalah pencampuran antara DNA yang lama dengan DNA yang baru sehingga menghasilkan alel baru atau gen atau keturunan yang baru. Oke, kita langsung ya ke pembahasannya. Nah, ini rekombinasi, pertukaran sekuen genetik antara kromosom yang berbeda atau antara gen-gen yang terletak dalam satu kromosom. Salah satu bentuk dari rekombinasi adalah pindah silang. Ini adalah model dari contoh gambar dari rekombinasi. Bisa dilihat ini dari sebuah makanan, mungkin donat. Nah, di sini ada penyampuran warna. Nah, itu yang disebut rekombinasi. Pindah silang. Proses pindah silang ini akan menghasilkan kromatid rekombinan. Ini contoh dari dua kromosom induk, kemudian terjadi pindah silang dan susunan basanya akan berubah. Ini dari kromosom merah berpindah ke kromosom biru. Sebaliknya, kromosom biru berpindah ke kromosom yang merah. Ini proses pindah silang dari dua kromosom. Ini dari kromatid saudara, kemudian sentromer, kemudian ini titik pertemuan pindah silang disebut chiasma. Nah, titik di mana dua segmen kromatid saling pindah silang dinamakan chiasma. Ada 3 tipe rekombinasi. Yang pertama rekombinasi homolog atau homolog, kemudian rekombinasi situs khusus, dan ketiga rekombinasi transposisi. Rekombinasi homolog atau homom adalah pertukaran segmen-segmen DNA yang sama atau identik. Bisa berupa pertukaran segmen DNA antar situs kromatid atau pertukaran segmen DNA antar kromosom homolog. Nah, bentuk rekombinasi homolog ada yang di sini, yang di A adalah pertukaran kromatid saudara. Jadi hanya terjadi pada kromosom sendiri, pada kromatid saudaranya. Dan di sini tidak dihasilkan alel atau keturunan yang baru, sehingga alelnya tetap sama dengan indukannya, meskipun bertukar, karena di sini alel B besar bertukar dengan B besar juga. Sehingga di sini rekombinasi homolog terjadi pertukaran susunan basa dari alel B besar menjadi B kecil. Hasil dari rekombinasi homolog, apabila terjadi rekombinasi antara sister kromatid, maka tidak terjadi kombinasi alel baru dengan alel induk. Apabila terjadi rekombinasi antar kromosom homolog, maka akan terjadi kombinasi alel baru. Model Holiday pada rekombinasi homolog, tahap pertama terjadinya pemotongan DNA di salah satu titik oleh nuklease. Nah, ini di sini. Nah, kedua kromatid ini bertemu di lokasi indeks. Kemudian terjadi pertukaran. Tahap kedua terjadi pindah silang pada untai-untai DNA yang terpotong. Terjadi pembentukan Holiday junction, struktur DNA bercabang yang terbentuk karena pindah silang.
Apakah holiday junction sama dengan chiasma? Keduanya hampir mirip dalam proses rekombinasi. Chiasma merupakan titik antara dua kromatid melakukan pindah silang. Holiday junction merupakan struktur tetrahedral antara segmen-segmen DNA yang melakukan rekombinasi homolog. Untuk perbandingan holiday junction dan chiasma. Untuk chiasma terjadi pertukaran basa nitrogen, sedangkan ini juga terjadi pertukaran basa nitrogen tetapi banyak. Model holiday pada rekombinan homolog, holiday junction kemudian bergeser sepanjang pita DNA. Pergeseran ini disebut dengan migrasi cabang. Bisa dilihat pertukaran basa nitrogennya. Kemudian kedua, rekombinasi situs khusus, yaitu rekombinasi antara segmen DNA yang tidak mirip atau pada situs tertentu. Contohnya rekombinasi antara segmen DNA virus dengan DNA bakteri. Itu mengapa DNA virus bisa memperbanyak, karena dia masuk ke DNA bakteri untuk memperbanyak diri saat bakteri melakukan proses pembelahan atau perbaikan diri. Pada rekombinasi ini terdapat pula enzim-enzim yang berperan dalam pemotongan dan penyambungan segmen-segmen DNA. Ini contohnya bakteri vaga, virus, dan DNA bakteri. Enzim integrasi enzim untuk menggabungkan kedua segmen DNA dengan sekuen ALTP dan ALTB yang memiliki serikatan kedua DNA akan sejajar dan saling menyatu. Contoh rekombinasi antara DNA bakteri vaga alpha dengan bakteri. Integrasi kemudian memotong di sekuen kedua DNA. Jadi ini penyambungan kedua DNA. Kemudian ini contoh rekombinasi situs khusus pada manusia, yaitu proses pembentukan antibodi. Antibodi merupakan salah satu komponen dalam sistem pembentuk manusia. Antibodi bekerja secara spesifik mengenai antigen. Satu antibodi untuk satu antigen. Jadi proses pembentukan antibodi itu, antibodi akan bergabung dengan antigen, kemudian muncullah antibodi untuk melawan bakteri atau virus. Nah, antibodi dihasilkan oleh sel B sel plasma. Dikenal juga dengan imunoglobulin. Terdapat 5 kelas imunoglobulin. Ini kemudian memiliki struktur yang khas. Strukturnya khas. Jadi ibaratnya ini antibodi ini antigennya, jadi spesifik, bisa mengenali. Sel limfosit B menghasilkan antibodi, kemudian menyebarkannya ke seluruh tubuh. Struktur antibodinya macam-macam dari imunoglobulin. Kemudian bagaimana sel B memproduksi antibodi yang spesifik, yaitu dengan cara rekombinasi situs khusus. Beberapa segmen dalam gen antibodi menentukan dan penyambungan sehingga terbentuk antibodi yang spesifik dengan antigennya. Kemudian ketiga, rekombinasi transposisi, yaitu pemindahan segmen DNA dari suatu lokus ke lokus yang lain pada satu kromosom. Lokus posisi gen pada suatu kromosom. Transposisi juga bisa terjadi pada kromosom yang berbeda. Pola transposisi mirip dengan rekombinasi situs khusus. Segmen DNA dapat berpindah-pindah yang dinamakan transposon. Macam-macam transposisi. Transposisi bisa dibedakan menjadi 3 macam: transposisi sederhana, replikatif, dan retrotransposon. Transposisi sederhana adalah pemindahan segmen DNA dari lokus satu ke lokus yang lain dalam satu kromosom.
Jadi ini dalam satu kromosom bisa terjadi perpindahan dari sini, kemudian terpotong, kemudian pindah ke sini. Transposisi sederhana yang disebut transposisi potong dan tempel. Terjadi pada organisme prokaryotik dan eukaryotik. Pada transposisi ini diperlukan enzim transkriptase untuk memotong transposon dan melegalisirkannya atau menyambungkannya di lokus yang baru. Kemudian transposisi replikatif, yaitu proses di mana transposon mengalami replikasi terlebih dahulu untuk perbanyakan sebelum masuk ke lokus yang baru. Hasil replikasi yang dimasukkan ke lokus baru ini. Jadi ini bereplikasi sendiri di sini tetap, kemudian hasil dari replikasi itu akan berpindah ke lokus yang baru. Hasil dari transposisi replikatif jarang sekali terjadi, hanya terjadi pada bakteri. Kemudian yang ketiga, retrotransposon, ada transposisi dengan menggunakan RNA untuk masuk ke lokus yang baru. TE diubah dulu menjadi RNA, kemudian diubah lagi menjadi DNA. Ini TE-nya mengalami transkripsi untuk menghasilkan RNA kemudian oleh enzim reverse transkriptase ditranskripsi lagi menjadi DNA, kemudian disambungkan. Retrotransposon merupakan enzim reverse untuk mengubah RNA menjadi DNA. Terjadi pada organisme eukaryotik dan sering terjadi. Segmen DNA yang berpindah dinamakan retroelemen, retrotransposon, atau retroposon. Ini adalah contoh dari teknologi rekombinan. Teknologi rekombinan DNA rekombinan itu sendiri teknik molekuler untuk mengeluarkan dan memanipulasi materi genetik. Contohnya pada cloning makhluk hidup. Ini awal mula keberhasilan teknologi DNA rekombinan. Pada akhir tahun 1750-an, sekelompok peneliti dari Universitas Stanford berhasil mengisolasi DNA dan melakukan penyambungan DNA dari sumber yang berbeda. Setelah itu terdapat beberapa peneliti yang mampu memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel hidup. Ternyata di dalam sel hidup DNA rekombinan ini dapat memperbanyak diri. Teknik ini sekarang dikenal dengan teknik DNA cloning. Cloning DNA, teknologi ini merupakan kerjasama peneliti dari beberapa ilmuwan untuk menghasilkan cloning DNA. Teknologi cloning ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu penentuan gen yang akan dikloning, gen apa yang ingin diinginkan, misalnya gen kecerdasan atau gen apa, kemudian penentuan vektor DNA yang akan digunakan, ini bisa medianya itu apa, kemudian pemotongan gen yang akan dikloning dari gen indukan, kemudian penyambungan gen dengan medianya, kemudian memasukkan DNA rekombinan ke sel hidup, kemudian memperbanyak DNA rekombinan. Pada contohnya pada bakteri ini plasmidnya diambil, kemudian disisipkan gen dari indukan makhluk hidup yang diinginkan, kemudian dimasukkan lagi ke dalam bakteri untuk menghasilkan DNA rekombinan. Misalnya gen indukan ini terdapat gen untuk antibodi terhadap virus atau bakteri, kemudian disisipkan ke plasmid bakteri dan ditumbuhkan ke medium bakteri dan menghasilkan banyak bakteri. Hasilnya nanti itu dari bakteri itu diproduksi antibodi. Dan antara gen dan vektor diperlukan dalam cloning DNA.
DNA target merupakan gen atau sekuen DNA yang akan dikloning. DNA vektor adalah DNA yang digunakan untuk membawa DNA target ke dalam sel hidup. DNA vektor bersifat dapat mereplikasi sendiri pada sel hidup. Vektor yang banyak digunakan adalah plasmid. Plasmid sebagai DNA vektor. Plasmid merupakan DX setelah tambahan kromosom yang terdapat pada bakteri. Memiliki sekuen yang mengkode ketahanan terhadap antibiotik. Dan plasmid sebagai DNA vektor atau medianya. Plasmid memiliki origin of replikasi atau sebagai tempat berawalnya proses replikasi. Sekuen yang mengkode resistensi terhadap antibiotik digunakan sebagai selectable marker. Contohnya gen AMPR pada plasmid menandakan bahwa bakteri membawa gen yang tahan terhadap ampicillin, sehingga bakteri dapat ditumbuhkan pada media ampicillin. Plasmid sebagai DNA vektor terdapat promotor sebagai segmen yang mengatur proses transkripsi dan sel tempat protein dari gen target dapat dihasilkan atau diekspresikan. Multiple cloning site atau sisi cloning yang banyak merupakan daerah tempat gen target dimasukkan atau disisipkan. Nah, pada di sini nanti pada sisi ini di tempat ini dimasukkan gen yang diinginkan sehingga itu memperbanyak diri gen itu untuk replikasi. Plasmid secara komersial itu dijual untuk cloning DNA. Contoh plasmid. Tahapan cloning DNA, pertama DNA target dan plasmid dipotong dan enzim reduksi yang sama. Kemudian setelah itu gen disambungkan ke plasmid daerah FCS. Plasmid yang berisi gen target dimasukkan ke dalam bakteri. Bakteri ditumbuhkan pada medium pertumbuhan dan ditambahkan antibiotik. Diinkubasi atau didiamkan selama beberapa waktu pada suhu tertentu. Akan tumbuh banyak bakteri sel kompeten dengan plasmid rekombinan. Ini gen yang diinginkan kromosom DNA dari sel tubuh manusia, misalnya antibody atau gen apa, kemudian dipotong dengan enzim reduksi, disisipkan ke plasmid. Kemudian campuran DNA ini dari waktunya tempo sang basah ditambahkan penyambungan DNA untuk menyambungkan kromosom DNA ke dalam plasmid. Kemudian setelah tersambung sini, kemudian plasmid ini dimasukkan ke bakteri untuk mereplikasi atau memperbanyak diri. Reduksi DNA adalah pemotongan DNA menggunakan enzim DNA reduksi beberapa macam, contohnya yaitu BAM-H1 dan lain-lain. Tiap enzim spesifik terhadap kode genetik DNA. Misalnya BAM-H1 hanya akan memotong DNA dan kode basa nitrogen GA, GG, AT, CC. Kemudian penyambungan DNA, ligasi DNA adalah penggabungan DNA menggunakan enzim DNA ligase. Proses ini memerlukan kode genetik yang sesuai antara kedua DNA yang digabungkan. Bersama dengan reduksi DNA, proses ini berperan dalam cloning gen. Nah, ini E. coli tanpa plasmid. Campuran DNA dengan banyaknya sel E. coli dan dicoba dengan agen yang membuat mereka cocok dengan DNA. Ini bakterinya dimasukkan ke ditambahkan plasmid. Mungkin ini plasmid yang sudah ditambahkan dengan gen untuk memperbanyak diri, kemudian tumbuh, dan setelah tumbuh ini baru digunakan untuk penerapan misalnya kedokteran dan lain-lain. Kemudian polymerase chain reaction ini adalah reaksi berantai polimerase, ada mesinnya. Ini digunakan untuk memperbanyak dari DNA. Metode perbanyakan gen DNA menggunakan reaksi berantai.
dibantu oleh enzim DNA polimerase, memerlukan primer DNA spesifik dengan panjang 18-24 pasang basa, terdiri dari 3 tahap. Ada denaturasi, pemisahan DNA ganda, kemudian penempelan primer, dan elongasi. Setelah annealing, pembentukan DNA dari primer untuk menghasilkan gen yang baru. Ini tahapannya. Dari denaturasi dipanaskan pada suhu 95 derajat Celcius pada waktu tertentu, bisa detik atau menit. Setelah berpisah, utai DNA-nya kemudian ditempelkan primer pada basa tertentu ini. Kemudian ini saat pemasangan primer juga pada suhu 72 derajat atau pada suhu tertentu. Kemudian setelah ditempelkan primer, tahap elongasi, kemudian terjadi pemanjangan. Setelah pemanjangan ini, kemudian pasangan basa akan memperbanyak diri. Kemudian siklus ini akan diulang sampai beberapa kali siklus. Optimumnya 30 siklus. Setelah itu biasanya tidak terjadi penambahan karena protein sudah cukup gitu, optimal pada atau sudah sampai pada tahap itu. Nah, manfaat dari cloning di bidang kedokteran untuk produksi vaksin atau hormon, bidang pertanian untuk menghasilkan bibit yang baru, ilmu pengetahuan untuk mengetahui peran gen yang belum diketahui. Oke, itu sekian penjelasan dari saya tentang materi rekombinasi. Jika ada yang ditanyakan silakan, jika tidak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.